Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang. Bertemu lagi dengan kami Jidoin Gakko Indonesia. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang biografi dari Soichiro Honda. Siapakah Soichiro Honda ini? Beliau adalah pendiri dan juga founder dari perusahaan Honda Motor Company. Kita simak baik-baik kisahnya ya minasang. Siapa yang tidak kenal nama Honda? Rasanya nyaris semua mengenalnya. Brand perusahaan otomotif yang sangat melegenda. Tapi, tahukah kamu siapa pencipta Honda? Ya, pencipta Honda Motor Company ternyata dulunya hanyalah seorang anak yang miskin dan putus sekolah. Dialah Soichiro Honda. Pria kelahiran Hamamatsu, Shizuoka, Jepang, 17 November 1906. Kiprahnya menjadi raja di bidang otomotif tidak lepas dari pengaruh masa kecilnya. Honda merupakan anak dari seorang pemilik bengkel sederhana di Hamamatsu. Sejak kecil, Honda memang begitu antusias memperhatikan segala hal tentang permesinan. Saking besarnya minat Honda terhadap mesin, dia kerap mengayuh sepedanya berkilo-kilometer hanya untuk sekedar melihat pesawat terbang. Dia penasaran bagaimana cara kerja mesin yang membuat benda besar itu terbang ke angkasa. Ternyata, minat itu memang benar-benar membuat Honda fokus untuk mempelajari berbagai hal tentang mesin. Saat ini, perusahaan Honda menjadi salah satu produsen otomotif terbesar dan terkenal di dunia. Jatuh bangun membangun usahanya merupakan salah satu kisah dalam perjalanan hidup pendiri Honda ini. Ia merupakan sosok penting di balik sejarah panjang perusahaan otomotif yang paling terkenal di dunia saat ini. Berkat temuan mesinnya kemudian melahirkan sebuah perusahaan otomotif terbesar di dunia, yaitu perusahaan Honda Motor Company. Berikut profil dan biografi dari Soichiro Honda. Soichiro Honda, begitulah namanya disebut. Pendiri dari perusahaan Honda ini lahir pada tanggal 17 November 1906 di Shizuoka, Jepang. Ayahnya bernama Gihei Honda dan ibunya bernama Mika Honda. Soichiro Honda memiliki satu orang saudara kandung laki-laki yang bernama Benjiro Honda. Sejak kecil, Honda sudah memiliki ketertarikan mengenai mesin, terutama mesin mobil. Ia bisa dikatakan cukup cerdas, namun Honda sering malas bila ke sekolah. Saat ia berumur 16 tahun, ia diketahui tidak mau melanjutkan sekolah karena menganggap sekolah saat itu hanya membuang waktu saja. Ia hanya ingin mendalami tentang mesin mobil. Pada akhirnya, ayahnya, Gihei Honda, yang mengerti betul tentang ambisinya, mengenalkan kepada seorang temannya di Tokyo yang bernama Kashiwabara, seorang direktur bengkel mobil bernama Art. Lalu, pada bulan Maret 1922, Soichiro Honda antar ayahnya ke Tokyo untuk bekerja di sana. Tapi bukan sebagai teknisi atau yang berhubungan dengan mesin. Ia hanya pengasuh bayi. Bayi yang ia asuh adalah anak dari direktur bengkel Art. Dari sanalah pengetahuan Honda tentang mesin berkembang. Ia mencuri-curi waktu pada saat bengkel tutup untuk sekedar melihat dan menganalisa mesin mobil, apalagi ketika ia menemukan sebuah buku di perpustakaan dan mengumpulkan uang gajinya hanya untuk menyewa buku tersebut. Buku yang pertama ia baca adalah Sistem Pembakaran Dalam. Pada suatu hari, ketika Soichiro sedang mengepel lantai, ia diajak majikannya untuk membantu di bengkel karena hari itu bengkel sedang sibuk. Dan disinilah ia menunjukkan kemampuannya membetulkan mesin mobil Ford model T yang dikeluarkan pada tahun 1908. Dengan pengetahuannya, mencuri-curi waktu
untuk sekedar mengintip mesin mobil dan ilmu yang ia dapat dari buku, pada akhirnya ia berhasil membuat takjub para teknisi lain. Pada umur 18 tahun, ia pergi ke kota Morioka untuk membetulkan mesin mobil. Karena masih muda, sampai-sampai penjemput pun keheranan. "Tuan bengkel artnya sedang ke toilet ya?" tanya salah satu dari dua orang penjemput. Karena sangat tidak percaya, yang ia jemput hanyalah anak muda berumur belasan tahun. "Sayalah yang Anda maksud. Terima kasih sudah menjemput saya," jawab Soichiro dengan santai. Ketakjuban para teknisi tidak sampai di situ. Saat ia mulai membongkar mobil pun, banyak yang tidak percaya ia bisa memasangkannya kembali. Tetapi ternyata ia berhasil membetulkan mobil tersebut. Dengan prestasinya tersebut, pada usia 22 tahun, Soichiro Honda sudah menjadi kepala bengkel art dan dipercaya untuk membuka cabang di kota Hamamatsu. Lalu, pada tahun 1928, Soichiro menjadi kepala bengkel art cabang Hamamatsu. Awalnya, bengkel tersebut hanya mempunyai satu orang karyawan saja. Tetapi, setelah 3 tahun berdiri, sudah mempunyai sekitar 50 orang karyawan. Selama kurun waktu tersebut, masalah perbaikan mobil diserahkan kepada anak buahnya yang terlebih dahulu diberikan pengetahuan tentang mesin. Sedangkan Soichiro hanya memeriksa hasil kerja anak buahnya dan lebih berkonsentrasi pada peningkatan kreativitas dan pengetahuannya dalam bidang mesin. Sebagai kepala bengkel, ia terkenal galak dan keras. Ia tidak segan untuk memukul kepala anak buahnya dengan obeng atau kunci pas. Dari seluruh karyawannya, terdapat 2 golongan. Yang satu adalah yang bertahan dan yang melarikan diri. Dan biasanya orang-orang yang bertahan adalah orang-orang yang menjadi teknisi handal dan loyal. Pada kurun waktu 3 tahun, Soichiro membuat pelek mobil yang terbuat dari besi. Di masa itu, pelek mobil terbuat dari kayu, sehingga jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, poros pelek tersebut akan longgar. Lalu, pada tahun 1933, ternyata Soichiro sudah mulai membuat mobil balap dengan tangannya sendiri yang ia namakan Curtiss. Nama Curtiss diambil dari nama mesin yang ia gunakan, yaitu mesin pesawat jenis Curtiss A1. Dengan mobil buatannya, ia pernah menjuarai balapan, tetapi hanya sebagai navigator, bukan sebagai pembalap. Di tahun yang sama, Soichiro menikah dengan Sachi, seorang wanita yang berpendidikan. Kehadiran Sachi yang berpendidikan bagi Soichiro yang tidak menjalani pendidikan formal menjadi sangatlah besar artinya. Sachi tidak hanya berperan sebagai istri, tapi juga guru yang mengajarkan tata krama dan ilmu-ilmu dasar. Tapi yang paling besar artinya adalah bagaimana Sachi mengerti tentang minat Soichiro pada bidang teknik. Lalu kemudian pada tahun 1934, Soichiro berencana membuat mobil sendiri. Niat itu pun ia jalani dengan terlebih dahulu membuat ring piston. Di tahun 1935, tepat di samping bengkel art, ia membuat papan nama Pusat Penelitian Ring Piston Art. Ring piston buatan Soichi selalu gagal karena ia sama sekali tidak mengerti masalah pencampuran logam. Karena ring piston buatannya selalu patah atau menggores dinding silinder, akhirnya ia datang ke sekolah tinggi Hamamatsu, jurusan mesin, dan diberitahu bahwa ada campuran lain yang diperlukan untuk membuat ring piston. Di antaranya yaitu silikon. Dengan informasi yang ia terima, akhirnya ia punya tekad yang bulat untuk melanjutkan sekolah. Walaupun saat itu Soichiro sudah berumur 28 tahun. Akhirnya 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 November 1937,
ring piston berhasil dibuatnya. Dan pada tahun 1938 ia mendirikan pabrik pembuatan ring piston bernama Tokai Seiki. Sedangkan bengkel yang ia kepalai diserahkan kepada anak buahnya untuk dikelola. Bengkel yang ia dirikan akhirnya berproduksi secara resmi pada tahun 1941 setelah ada investor dari Toyota. Perusahaan yang didirikan oleh Sakichi Toyoda pada tahun 1945. Saat Perang Dunia II berkecamuk, bengkelnya kala itu hancur dibom oleh pihak sekutu dan Jepang juga kalah dalam perang. Dan hidup Soichiro pun menjadi terlunta-lunta. Ia tidak mengerjakan pekerjaan apapun saat itu. Tidak ada niat lagi untuk membangun pabrik. Bahkan ia hanya ingin belajar bermain suling saat itu. Honda bahkan terlihat hampir menyerah. Di masa setelah perang, di mana benda-benda masih sangat langka, justru industri tekstil berkembang sangat pesat pada saat itu. Kabarnya, orang-orang yang mempunyai mesin tenun, sekali menggerakkan mesinnya, ia bisa mendapatkan 10.000 yen. Dan saat itu, Soichiro berpikir bagaimana membuat mesin tenun yang lebih canggih dari yang ada saat itu. Ia pun mendirikan pabrik pembuatan mesin tenun yang akhirnya terhenti karena kurangan modal. Saat pabrik yang ia buat terhenti, ada seorang teman yang menawarkan mesin pemancar radio bekas perang yang ternyata berjumlah 500 buah. Dan Soichiro diminta untuk memanfaatkan mesin tersebut. Setelah melihat sepeda, ia pun berniat membuat sepeda motor dengan mesin pemancar radio. Cara mengendarai sepeda motor saat itu juga sangat berlainan dengan yang ada sekarang. Pertama-tama, mesin harus dipanaskan dengan api dan digenjot minimal 30 menit, baru mesin bisa digunakan. Tetapi walaupun merepotkan untuk dikendarai, tetap saja laku keras. Dan kapasitas produksi saat itu 1 unit dalam 1 hari. Dalam setahun saja 500 buah pemancar radio habis. Dengan prestasi tersebut, Soichiro terus mengembangkan mesin sepeda motor dan berhasil menciptakan sepeda motor yang dinamakan Dream D. Setelah membuat mesin A, B, dan C, motor buatan Soichiro ini adalah mesin 2 tak dengan 98 cc dan kecepatan maksimum hanya 50 km per jam. Bersamaan dengan akan dipasarkannya Dream D, seorang marketer hebat bernama Fujisawa ikut menggabungkan diri dengan Soichiro dan membangun pabrik pembuatan sepeda motor. Kemudian selanjutnya, kehadiran Fujisawa membawa perubahan besar terhadap perusahaan bernama Honda. Sebelum Dream D dipasarkan, Fujisawa menguji coba motor tersebut kepada masyarakat. Dan diketahui karena Dream D adalah motor 2 tak, maka kebisingan yang dibuat menjadi masalah. Dan dengan demikian, Fujisawa memaksa Soichiro untuk membuat mesin 4 tak yang miskin suara kebisingan. Akhirnya mesin 4 tak dibuat dan berhasil menjadi nomor 1 di Jepang. Dengan mesin 4 tak ini, kecepatan maksimum adalah 75 km per jam. Sekarang perusahaan Honda menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan bersaing dengan Yamaha, Toyota, dan juga perusahaan otomotif lainnya. Produknya bukan saja motor, melainkan ada juga mobil serta alat-alat teknologi lainnya seperti robot dan juga lainnya. Di mana semua kesuksesan perusahaan itu dimulai dari mimpi pendirinya, yaitu Soichiro Honda. Seiring berjalannya waktu, Honda kian kewalahan melayani pesanan dan memutuskan untuk kembali berjudi dengan mendirikan perusahaan yang memproduksi sepeda motor. Pesanan lalu datang dari luar negeri termasuk Indonesia. Dari tahun ke tahun, perusahaan yang bernama Honda Motor Company itu kian populer hingga memadati jalanan di seluruh dunia. Kesuksesan demi kesuksesan dicapai oleh Honda. Sampai sekarang Honda terkenal dengan brand huruf H tegaknya dan selalu menjadi pemimpin pasar. Bagi Soichiro Honda, kesuksesannya saat ini adalah hasil dari pembelajarannya saat gagal selalu menghampirinya di waktu lalu. Dia pun berujar, "Lihatlah kegagalan saya
Janganlah melihat keberhasilan saja. Orang hanya melihat kesuksesan yang 1%, tetapi tidak melihat kegagalan saya yang 99%, kata Soichiro Honda. Sekian biografi singkat tentang Soichiro Honda. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu lagi di biografi tokoh yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.